Setelah mempersembahkan trofi Liga Champions yang ke-15 untuk Real Madrid, mungkinkah Carlo Ancelotti memenuhi janjinya yang pernah dikatakan sebelum menjelang laga final Real Madrid, di mana dia akan pensiun setelah melatih Real Madrid? Logika bola, everything about football. Let's go. Sebelum laga final atau beberapa hari sebelum laga final antara Real Madrid versus Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti pernah memberikan sebuah pernyataan yang menggegerkan seantero jagat, bahkan kubu manajemen dari Real Madrid itu sendiri. Carlo Ancelotti pernah mengatakan bahwa dia akan segera pensiun atau dia siap untuk pensiun setelah mempersembahkan trofi untuk Real Madrid. Entah itu sebuah kalimat yang betul-betul ingin disampaikan secara nyata atau bahkan mungkin hanya hiburan belaka oleh seorang Ancelotti sampai hari ini masih menjadi pertanyaan, tanda tanya besar, masih menjadi misteri. Namun menilik dari prestasi asal Italia tersebut, Carlo Ancelotti, si tua jenius yang sering kali dibilang miskin taktik namun kaya akan prestasi, tentunya telah mengoleksi 5 gelar Liga Champions dengan berbagai klub termasuk Real Madrid. Nah, Ancelotti pernah digadang-gadang menjadi akan mengisi kursi kepelatihan di tim nasional Brazil. Namun dia menampik semua kabar tersebut. Jadi beberapa bulan sebelumnya Carlo Ancelotti pernah dikait-kaitkan dengan tim nasional Brazil di mana dia akan mengambil kursi kepelatihan Brazil. Tetapi Carlo Ancelotti membantah semuanya. Namun yang terbaru dia pernah mengatakan bahwa dia akan mengakhiri karir di Real Madrid, artinya akan gantung sepatu atau pensiun. Entah pernyataan itu akan segera ditunaikan atau dalam beberapa pekan dan bahkan dalam beberapa musim ke depan, apakah dia akan betul-betul pensiun atau hanya sebuah guyonan belaka yang jelas masih menjadi tanda tanya, namun cukup meresahkan bagi publik Santiago Bernabeu. Karena Ancelotti musim ini masih menjadi musim terbaiknya atau di mana dia menjalani musim yang sangat manis bersama Real Madrid. Dia berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions dan juga trofi La Liga bagi Real Madrid. Dan yang jelas Real Madrid pasti akan berusaha mempertahankan Carlo Ancelotti itu sendiri. Nah, kiprah Ancelotti bagi Real Madrid sebetulnya walaupun oleh beberapa pakar dinilai miskin taktik, namun dia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Real Madrid. Salah satu contoh keistimewaan dari seorang Carlo Ancelotti, dia selalu mengorbitkan nama-nama pemain muda, calon bintang masa depan di Akademi Real Madrid. Dia sering memberi kesempatan pemain muda dan mendidik pemain muda Real Madrid, tentunya di Real Madrid Castilla, dipromosikan ke tim utama kemudian menjadi pemain top. Ya, kita lihat bagaimana seorang Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Kedua pemuda tersebut datang dari Brazil, di mana mungkin kita sama sekali tidak akan menyangka bahwa dia akan sehebat seperti sekarang. Walaupun kita tahu bahwa level skill dribbling dan juga kemampuan menggocek dan mengolah bola dari seorang Vinicius, kita tahu kemampuannya seperti apa. Namun bukankah itu memang sudah menjadi khas dari pemain asal Brazil, yaitu tarian samba. Banyak sekali pemain yang memiliki skill luar biasa sebagaimana Vinicius, namun dia gagal konsisten mempertahankan permainannya. Beda dengan Vinicius dan Rodrigo ketika dia di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kita lihat dia telah mempersembahkan trofi Liga Champions dan bahkan menjadi favorit Ballon d'Or di musim sekarang. Nah, kira-kira ketika Ancelotti betul-betul memutuskan akan pensiun atau segera pensiun dengan Real Madrid, maka siapa pelatih yang akan cocok menggantikan? Nah, ini sebuah pertanyaan dan pernyataan yang sulit sekali digambarkan. Kalau kita melihat skuad Real Madrid sekarang, mungkin kita akan dengan mudah mengatakan bahwa pelatih manapun yang melatih Real Madrid pasti akan dengan mudah menangani Real Madrid ketika melihat kualitas pemain yang dimiliki oleh El Real itu sendiri. Namun, bukan persoalan taktik, bukan persoalan strategi yang mumpuni, tetapi
salah satu keistimewaan yang dimiliki Ancelotti, kenapa dia bertahan sampai hari ini menangani Real Madrid dengan sukses, dia mampu mengontrol dan meredam ego pemain bintang, mampu menguasai ruang ganti pemain sehingga dia bisa meredam semua ego pemain dan bahkan mereka kompak dan akur tanpa merasa siapa yang paling bintang di antara mereka. Itulah tugas berat yang dinantikan siapapun yang akan mengganti Carlo Ancelotti. Memang santer dikaitkan salah satunya dengan Xabi Alonso, seorang legenda Real Madrid yang digadang-gadang akan menjadi pelatih Real Madrid di musim depan. Apakah mungkin Alonso mampu mengemban tugas Ancelotti ketika menangani Leverkusen? Kita tahu bahwa strategi dia memang tentu sangat hebat, 51 pertandingan tak terkalahkan. Namun, sekali lagi, apakah dia mampu meredam ego pemain bintang? Sementara Alonso sendiri dulu ketika bermain, dia sedikit temperamen. Beda dengan Ancelotti, di mana strateginya memang cenderung pasif, cenderung adaptif, menunggu strategi lawan. Tetapi dia jenius ketika beradaptasi dengan pemain bintang. Jenius menerapkan taktik sehingga melahirkan begitu banyak trofi bagi Real Madrid. Walaupun Real Madrid dan Ancelotti dicap sebagai tim yang tanpa filosofi, tapi masa bodoh bagi Ancelotti itu sendiri. Yang penting Real Madrid tetap berjaya. Itulah target utama dari Ancelotti. Nah, kemudian kira-kira siapa selain Xabi Alonso? Jurgen Klopp mungkin secara strategi juga mampu, tapi apakah mampu dia memaksakan filosofinya dengan gegenpressing dan juga full total football yang dimiliki oleh Jurgen Klopp? Mampukah dia menerapkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Real Madrid? Masih serba tanda tanya. Yang pada intinya, ketika Ancelotti pensiun dari Real Madrid, siapapun yang menjadi ganti tentunya akan memiliki tugas yang sangat berat. Karena Los Galacticos Jilid 3 sudah resmi dimulai dari hari ini ketika ditandai dengan datangnya seorang Kylian Mbappe. Itu saja, salam sepak bola.